Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Suhardi dengan NPM 2051020318. Kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya dengan judul Nilai Ekonomi Ekosistem Terumbu Karang di Kabupaten Wakatobi. Pada pendahuluan, ekosistem terumbu karang merupakan salah satu ekosistem pesisir yang kaya akan keanekaragaman hayati. Ekosistem ini memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan di dalamnya, juga bagi kebutuhan manusia. Terumbu karang memiliki fungsi ekologi dan ekonomi. Fungsi ekologi terumbu karang diantaranya sebagai nutrien bagi biota perairan laut, pelindung fisik dari gelombang, tempat pemijahan, tempat bermain dan asuhan bagi biota laut. Sedangkan fungsi ekonomi sebagai tempat habitat dari ikan karang, udang karang, algae, ripang, dan kerang mutiara. Sebagai objek wisata, sebagai penghasil bahan konstruksi bangunan dan pembuatan kapur, sebagai penghasil bahan aktif untuk obat dan kosmetik, serta sebagai laboratorium alam untuk penunjang pendidikan dan penelitian. Aktivitas manusia dalam memanfaatkan potensi sumber daya terumbu karang dan lingkungan di sekitarnya sering tumpang tindih, dan bahkan di antara aktivitas tersebut dapat menyebabkan kerusakan terumbu karang yang pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya penurunan nilai ekonomi dari sumber daya tersebut. Pada landasan teori, yang pertama, pengertian terumbu karang. Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem perairan laut yang memiliki produktivitas primer yang sangat tinggi. Karena itu, terumbu karang merupakan salah satu ekosistem yang menjadi habitat dan aktivitas berbagai biota laut. Ribuan spesies, baik hewan maupun tumbuhan, menjadi bagian penting dalam ekosistem terumbu karang, dan dari spesies tersebut, sebagian memiliki nilai ekonomi penting sebagai bahan pangan, bahan bangunan, hiasan atau ornamen, dan sebagainya. Yang kedua, manfaat terumbu karang sebagai nilai ekonomi. Keberadaan terumbu karang di suatu lokasi merupakan sumber daya alam yang menyediakan sejumlah potensi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Terumbu karang mempunyai beberapa manfaat, diantaranya yaitu: A. Sebagai tempat hidupnya ikan-ikan yang banyak dibutuhkan manusia untuk pangan, seperti ikan kerapu, ikan baronang, ikan ekor kuning, dan lain-lain. B. Sebagai benteng pelindung pantai dari kerusakan yang disebabkan oleh gelombang atau ombak laut, sehingga manusia dapat hidup di daerah dekat pantai. Yang C. Sebagai tempat untuk wisata, karena keindahan, warna, dan bentuk banyak orang berwisata bahari. Pada masalah, Kabupaten Wakatobi yang terletak di pusat segitiga karang dunia atau World Coral Triangle Center memiliki jenis atau spesies terumbu karang terbanyak di dunia yang mencapai 750 spesies dari 850 spesies yang ada di dunia, atau mencapai 88%. Sebagai bahan perbandingan adalah jumlah jenis spesies terumbu karang di Selat Karibia yang hanya mencapai 50 spesies dan Laut Utara mencapai 300 spesies. Keberadaan ekosistem terumbu karang yang ada di Kabupaten Wakatobi digunakan untuk kegiatan penangkapan ikan dan budidaya rumput laut. Kabupaten Wakatobi memiliki sumber daya perikanan yang potensi baik untuk usaha perikanan tangkap maupun budidaya. Penangkapan sumber daya ikan pada wilayah Wakatobi mencapai lebih dari 7.000 ton per tahun. BPS Kabupaten Wakatobi 2014. Secara distribusi wilayah, kegiatan penangkapan ikan relatif merata di seluruh pulau. Total nilai ekonomi yang dihasilkan dari barang dan jasa ekosistem terumbu karang di Wakatobi mencapai dari 4 triliun rupiah atau setara dengan 163 juta rupiah per hektar per tahun.
bisa dilihat di tabel. Pada bagian solusi, perlu melakukan koordinasi yang intensif antara masyarakat dan pemerintah dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem terumbu karang. Untuk lebih mengedepankan pengelolaan sumber daya yang lestari dan berkelanjutan. Untuk mengatasi ancaman terhadap kerusakan terumbu karang, perlu dilakukan tindakan penilaian ekonomi terhadap berbagai macam fungsi terumbu karang, baik sebagai pensuplai barang dan jasa. Hal ini penting untuk dilakukan karena bila mana fungsi ekosistem rusak, maka akan berdampak terhadap berkelanjut sumber daya lainnya. Penilaian tersebut dapat menjadi dasar perhitungan besarnya kerugian yang terjadi dari waktu ke waktu. Kemampuan menghitung nilai kerugian atas berubahnya kondisi sumber daya kemudian menjadi dasar dalam penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, di mana salah satu adalah polluter pay principle. Jika jadi kerusakan total pada ekosistem terumbu karang, maka kerugian yang akan diterima oleh masyarakat sebesar nilai ekonomi tersebut. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.